alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan kalian cek dulu kerapian bajunya. Boleh berdiri? Ibu mau lihat apakah semua sudah rapi? Sudah ya. Tolong diperiksa kembali di sekitar kalian. Kalau ada sampah, tolong dibuang ya, tong sampah. Sudah? Sudah bersih? Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir? Nihil? Ya. Alhamdulillah. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa materi kita di minggu lalu? Alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Ya, alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Kemarin alat musik sumber tradisional itu dibagi menjadi tiga. Apa saja? Alat musik hidapot, musik mikrofon, dan alat musik kardofon. Ya, jadi dibagi menjadi tiga ya. Kalau sudah ada, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit dalam pengerjaan. Dimulai dari sekarang. Mulai dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Ya, tampaknya semuanya sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah komplit. Ibu mau tanya ya, siapa di antara kalian yang tahu apa itu fungsi alat musik tradisional? Sobat Tila? Oke, silakan. Apa Sobat Tila? Sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi. Sebagai pengiring tari atau pertunjukan. Sebagai sarana pengiring tari atau pertunjukan. Sebagai sarana hiburan. Terus? Sebagai identitas masyarakat, upacara adat, dan sebagai sarana pendidikan. Iya, tepuk tangan dong untuk Sobat Tila. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada melalui kerja kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi apa? Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya dengan tepat ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu punya gambar alat musik ya. Ada yang tahu di depan alat musik apa saja? Tahu. Ada apa saja? Gamelan, terus angklung, terus sasando. Tahu dari mana asalnya? Tahu. Oke, kalau gamelan dari mana? Ya, Jawa. Selain dari Jawa dari mana? Bali. Kalau angklung? Iya, dari Sunda, tepatnya Jawa Barat. Kalau sasando? Iya,
Ya, NTT tepatnya di Pulau Rote. Baiklah. Jadi ini Ibu punya fungsi ya, ada fungsi utama dari alat musik. Tadi sudah disebutkan sama Sopatila ya. Terima kasih tadi Ibu Sopatila. Jadi ada sebagai hiburan ya, sebagai ritual dan upacara, identitas budaya, pendidikan dan sebagai pembelajaran. Jadi itu adalah fungsi-fungsi alat musik tradisional yang ada di Indonesia untuk masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ini ada fungsi gamelan. Apa saja fungsi gamelan? Digunakan dalam upacara keagamaan dan tradisi, memperbaiki pendidikan tari dan drama, memperkuat identitas budaya Jawa. Ya, jadi ada 3 ya fungsinya dari alat musik gamelan. Yang kedua ada angklung. Angklung sebagai alat musik hiburan digunakan Dalam pendidikan musik untuk anak-anak, merayakan acara-acara penting dan festival. ya itu alat musik angklung. Ada 3 juga fungsinya. Yang terakhir ada sasando. Nah, sasando ini mengiringi lagu-lagu tradisional, simbol budaya masyarakat Rote, menyampaikan cerita dan sejarah. Nah, ini sekilas dari beberapa alat musik yang ada di Indonesia untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian akan melakukan ya kerja kelompok. Kerja kelompoknya kalian membuat poster atau infografis mengenai alat musik. Yang bertugas mengelola melodi lagu yang dibawakan. Alat musik tersebut memiliki fungsi sebagai alat musik melodis. Contohnya adalah suling dan tembang. Selain membawa melodi lagu, dalam sebuah ancaman musik tradisional juga terdapat alat musik yang berfungsi mengiring lagu dengan memainkan 2 nada atau lebih secara bersamaan, atau dapat kita sebut sebagai alat musik harmonis. Contohnya adalah kakipi, bonang, rinci, dan lain sebagainya. Ada apa saja tadi alat musik di dalam video? Ya, ada gendang, ada angklung, ada suling, ada gamelan, dan ada kecapi ya. Jadi tugas kalian hari ini kalian membuat infografis mengenai alat-alat musik yang ada di Indonesia. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, sebelum kalian mengerjakan silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya dan kalian harus membagi tugas ya dalam tim. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Bagian menggambar Sultan ya? Sultan sama siapa? Oh, Sultan. Kerjakan. Yang bagian menggambar siapa? Nadia. Ya, dikasihkan LKPD-nya bagian menggambar sama Nadia. Nanti untuk mencari materinya silakan kalian buka buku LKS boleh ya, Google juga boleh, terus dari LKPD yang Ibu berikan. Ingat ya, awas harus mengingat waktu ya. Waktunya tadi berapa? 30 menit ya. Sudah bacakan LKPD-nya? Ya. Apa? Boleh. Buatlah semenarik mungkin, secantik mungkin, sekreatif mungkin.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita mulai sesi presentasi. Baiklah, untuk kelompok pertama silakan kelompok Sultan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat musik tradisional yang bernama harpa. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sultan Bahtim, saya sebagai moderator. Di samping saya ada Zalika Zulaika Balkis sebagai pemateri. Di samping Zalika ada Sipa Yobila sebagai penjawab pertanyaan. Di samping Sipa ada Indriani sebagai menggambar. Samping Indriani ada Repati Arya Dipa sebagai pembuat sketsa. Kami mengambil tema alat musik harpa yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah pensil, penghapus, pensil warna, krayon, mistar, gunting, lem, buku tulis, dan kertas LKPD. Alat musik harpa. Harpa adalah alat musik yang dimainkan dengan cara diketik. Harpa terkenal dengan melodi yang lembut dan menenangkan. Asal-usul harpa adalah dari Mesir, sedangkan di Indonesia harpa berasal dari Nusa Tenggara Timur. Harpa terdiri dari 3 jenis, yaitu harpa klasik, harpa cello, dan harpa elektrik. Harpa juga memiliki beberapa bagian, yakni korpus, senar, leher, dan pedal. Harpa juga memiliki fakta menarik. Salah satunya adalah bahwa harpa sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kedamaian. Dan yang terakhir, ada pun fungsi alat musik harpa, yaitu mengiring lagu dalam musik orkestra. Di sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Mengapa harpa dianggap simbol keindahan dan kedamaian? Harpa dianggap sebagai simbol keindahan dan kedamaian karena beberapa faktor utama. Suara lembutnya yang menenangkan, desainnya yang elegan dan menarik, serta asosiasi budaya yang spiritual dan harmoni. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon dimaklumi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sultan. Selanjutnya kelompok Apika, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil LKPD, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Farah Kofifa sebagai moderator. Perkenalkan, saya Masayu Anissa Putri sebagai pembaca. Saya Afika Dwi Sertasari sebagai penjawab pertanyaan. Saya M. Nazilian Said sebagai menggambar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfari Kalamu sebagai penulis. Alat musik tradisional adalah angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung berasal dari daerah Sunda dan Jawa Barat. Struktur angklung, bahan terbuat dari batang bambu yang berbeda ukuran. Rangka terdiri dari bangkai kayu yang menopang bambu. Nada, setiap nada menghasilkan satu nada tertentu. Cara memakai angklung.
Teknik dimainkan dengan cara digoyangkan menghasilkan bunyi saat saling bergetar. Penggunaan biasanya dimainkan dalam kelompok, membentuk orkestra angklung. Fungsi dari makna kultural digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, dan festival. Pendidikan digunakan dalam pembelajaran musik dan pengembangan keterampilan. Jenis-jenis angklung. Angklung dewasa, ukuran lebih besar, nadanya lebih rendah. Angklung anak-anak, ukuran kecil, nada lebih tinggi. Manfaat bermain angklung. Sosial, meningkatkan kerjasama dan kekompakan. Kognitif, meningkatkan konsentrasi dan memori. Emosional, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Keberlanjutan, konservasi, upaya untuk melestarikan angklung dan tradisi musiknya. Komunitas, banyak komunitas dan sejarah sekolah yang mengajarkan angklung. Kesimpulan, angklung bukan hanya untuk alat musik, tetapi juga simbol budaya dan identitas bangsa Indonesia. Ya, terima kasih untuk kelompok 4, silakan. Di sini kami dari kelompok 4 membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Oke, kelompok siapa yang ingin menanggapi? Ya, silakan Inaya. Apa yang membuat angklung unik dibandingkan alat tradisional lainnya? Angklung memiliki keunikan yang membedakannya dari alat musik tradisional lainnya. Bahan baku angklung terbuat dari bambu menghasilkan suara khas yang unik. Cara memainkan angklung dimainkan dengan digoyangkan menghasilkan suara lembut dan harmonis. Setiap nada angklung menghasilkan satu nada, memerlukan Apakah sudah selesai, Rafika? memerlukan banyak pemain untuk melodi. Keterlibatan sosial dimainkan dalam kelompok memperkuat ikatan sosial. Fungsi kultural digunakan dalam upacara adat menjadi bagian penting dari warisan budaya. Adaptabilitas dapat diadaptasi ke berbagai genre musik, tetap relevan hingga kini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Inaya? Sudah puas? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Anggita Kuhota Ayuni. Nama saya Muhammad Kelvin Agran Pratama. Nama saya Muhammad Rizky Halik. Nama saya Zaskia Fitria Azli. Nama saya Hazra Ceza Apanda. Sejarah suling berserta asal-usulnya. 1. Pengertian suling. Suling adalah alat musik tiup yang terbuat dari bahan alami seperti bambu atau kayu. Digunakan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. 2. Sejarah suling. Diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun lalu. Suling tradisional ditemukan di banyak negara. 3. Jenis-jenis suling. Suling bambu, suling kecil, suling cello. 4. Cara memainkan suling. Teknik tiup. Menggunakan teknik pernapasan untuk menghasilkan suara. Finger position. Menutup lubang untuk mengubah nada. Kesimpulan, suling bukan hanya alat musik, tetapi juga simbol dari warisan budaya yang kaya. Sekian pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Bagaimana sejarah suling dan asal-usulnya? Bagaimana Bagaimana sejarah suling dan asal-usulnya? usulnya? Ya, silakan. Siapa yang jawab kali? Silakan Pak. Sejarah suling cukup kaya dan beragam. Alat musik ini mencerminkan tradisi musik dari berbagai budaya.
Alat musik suling berasal-usul diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun lalu. Suling tradisional ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia, Cina, dan India. Cina dan India. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu menyampaikan tentang alat musik tradisional yaitu gong. Sebelum kami menyampaikan materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inaya Ramadina sebagai moderator. Nama saya M. Sokotila sebagai menyampaikan materi. Kenalkan, nama saya Muhammad Gandhi Alanski sebagai penjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Nadia Laisa Ulia sebagai menggambar. Perkenalkan, nama saya Marisa Sakina sebagai pembuat sketsa. Di sini saya akan menyampaikan materi dari alat musik tradisional gong. 1. Pengertian dari gong. Gong adalah alat musik perkusi berbentuk bulat dan terbentuk dari logam. Cara pemaikannya dipukul dengan palu untuk menghasilkan bunyi. Berasal dari daerah Jawa Barat. 2. Sejarah gong. Asal-usul gong dapat ditelusuri ke berbagai budaya Asia, terutama Tiongkok dan Indonesia, dan digunakan dalam upacara pertunjukan dan ritual. 3. Jenis-jenis gong. Gong agen adalah ukuran besar, sering digunakan dalam gamelan. 2. Gong supranatural digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Gong perkusi digunakan dalam orkestra modern. 4. Fungsi gong. Musik tradisional bagian penting dan pertunjukan gamelan. Ritual menandai awal atau akhir acara. Simbol melambangkan kekuatan dan keagungan. Terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana cara melestarikan tradisi penggunaan gong di masyarakat modern? Melestarikan tradisi gong di era modern membutuhkan kolaborasi melalui pendidikan, pertunjukan seni, dan media sosial, serta dukungan pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya yang kaya, memastikan suara gong terus bergaung dalam masyarakat yang berubah. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah melakukan diskusi hari ini. Tampaknya semua akak tadi sudah berjalan cukup baik ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Iya, tadi di kelompok 1 masih ada kekurangan ya, terlalu fokus dalam membacanya, terlalu fokus kepada kertasnya. Terus di kelompok 3 tadi agak tersendat di dalam tanya jawab ya. Untuk selainnya, selebihnya semuanya bagus ya. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira materi kita hari ini siapa? Ya. Dalam proses pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa alat musik tradisional adalah tradisi yang perlu dilestarikan karena mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi lokal. Iya, berarti mencerminkan beragaman budaya dan tradisi lokal. Ya, ada yang ingin menambahkan kira-kira untuk kesimpulan kita pada hari ini? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, baiklah. Di pembelajaran kita hari ini, kita telah mempelajari bagaimana pentingnya alat musik tradisional di Indonesia sebagai bagian dari warisan kebudayaan, ya. Tetapi juga berfungsi sebagai sarana hiburan, ya. Tadi sudah ada penguatan identitas, ya, sebagai pengiring upacara, sebagai pendidikan, ya. Jadi kita wajib untuk melestarikannya. Di sini Ibu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, ya, terhadap kalian. Silakan dibuka lagi HP-nya. Ibu akan mengirimkan Nah, itu sudah Ibu kirimkan di grup kelas kita. Silakan kalian isi, ya. Ibu kasih waktu 3 menit dalam pelaksanaan. Silakan mulai sekarang. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Apa lagi? Menyenangkan. Terus? Happy, asik. Oh iya, itu ya. Happy, asik, menyenangkan, seru. Nah, kira-kira adakah kendala dalam kalian mengerjakan tugas diskusi pada pagi hari ini? Inaya, ya, bentar ya Inaya. Apa Inaya? Kendalanya? Kesulitan dalam menggambar. Kesulitan dalam menggambar. Kenapa? Oh, karena agak kesulitan. Tapi tadi bisa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Bekerja sama dengan teman sekelompok, ya. Minggu depan yang akan kalian lakukan, kalian pelajari, kalian bawa, ya. Jadi sebelum pembelajaran minggu depan itu silakan kalian pelajari dulu di rumah mengenai alat musik tradisional. Hari ini pembelajaran kita. Terus untuk minggu depan mengenai bagaimana cara memainkan alat musik tersebut beserta lagunya. Jadi minggu depan kalian silakan bawa lagu, ya, lagu-lagu tradisional yang ada di Indonesia, bebas, itu mau dari daerah mana, ya, dan kalian siapkan juga alat musiknya. Tepuk satu kali, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, terima kasih ya. Hari ini tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan doa biar lebih afdol. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Sikap. Barisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.